Bayangkan pagi ini seorang pensiunan membuka ponselnya pelan-pelan. Di meja kecil ada segelas teh yang sudah mulai dingin, ada daftar belanja dapur, ada catatan obat bulanan, dan ada satu pesan yang membuat tangan berhenti sebentar. Instruksi Presiden soal gaji dan rapelan pensiunan 2026 mulai ramai dibicarakan. Sekilas kalimat itu terdengar seperti kabar yang menyalakan harapan. Tapi bagi banyak pensiunan, kabar seperti ini bukan sekadar berita. Ini menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Apakah bulan depan hidup bisa sedikit lebih longgar? Apakah biaya obat bisa lebih ringan? Apakah uang pensiun yang selama ini diatur sangat hati-hati akhirnya punya ruang untuk bernapas? Namun disinilah kita harus berhenti sejenak. Tidak semua kabar yang ramai adalah keputusan resmi. Tidak semua pesan berantai berarti sudah cair. Tidak semua kata instruksi berarti otomatis ada tanggal pembayaran, nominal kenaikan, atau rapelan yang langsung masuk rekening. Hari ini kita akan membahasnya dengan tenang, jernih, dan manusiawi. Bagaimana nasib kenaikan gaji hingga rapelan pensiunan 2026 jika ada arahan pemerintah, apa yang perlu dicermati, dan bagaimana para pensiunan bisa menjaga harapan tanpa terjebak kabar yang belum pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, para pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, para keluarga pensiunan, dan seluruh sahabat yang selalu mengikuti informasi seputar pensiun, gaji, tunjangan, kebijakan pemerintah, serta keamanan keuangan di masa tua. Semoga Bapak dan Ibu yang sedang menonton video ini diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang cukup, dan umur yang membawa keberkahan. Bagi yang sedang mengatur uang pensiun untuk kebutuhan rumah, obat, cicilan kecil, membantu anak, atau sekadar menyisihkan sedikit untuk cucu, semoga setiap rupiah yang masuk benar-benar membawa manfaat. Di channel ini kita tidak ingin hanya mengejar kabar yang terdengar heboh, kita ingin memahami apa artinya bagi kehidupan sehari-hari. Karena bagi pensiunan, satu kalimat kebijakan bisa mengubah banyak rencana kecil di rumah. Rencana membeli beras, membayar listrik, memperpanjang obat, memperbaiki genteng, atau menolong keluarga yang sedang kesulitan. Maka pembahasan hari ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menjanjikan sesuatu yang belum resmi. Kita akan bicara dengan hati-hati tapi tetap dekat dengan kenyataan hidup Bapak dan Ibu semua. Mengapa kabar tentang instruksi Presiden, kenaikan gaji, dan rapelan pensiunan 2026 terasa begitu penting? Karena bagi pensiunan, angka kecil pun tidak pernah kecil. Tambahan yang bagi sebagian orang mungkin terlihat biasa saja, bagi pensiunan bisa berarti 1 minggu belanja dapur. Bisa berarti biaya transportasi ke rumah sakit, bisa berarti membayar iuran, membeli vitamin, mengganti kacamata, atau sekadar membuat hati lebih tenang saat akhir bulan mendekat. Masalahnya bukan hanya soal naik atau tidak naik. Masalahnya adalah kepastian. Pensiunan tidak hidup dalam dunia spekulasi. Pensiunan hidup dengan jadwal yang jelas, tanggal uang masuk, tanggal tagihan keluar, harga kebutuhan yang berubah, dan kesehatan yang tidak selalu bisa ditunda. Ketika muncul kabar tentang kemungkinan kenaikan atau rapelan, wajar jika hati langsung bertanya, apakah benar akan ada kenaikan? Apakah pensiunan juga ikut terdampak? Apakah rapelan akan dibayar sekaligus? Apakah berlaku untuk semua golongan? Apakah ada syarat tertentu? Apakah ini sudah keputusan resmi atau baru pembahasan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat manusiawi. Tidak perlu malu merasa berharap, tidak salah merasa cemas. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai harapan yang tulus dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menyebarkan informasi setengah matang, pesan palsu, atau bahkan tautan berbahaya yang mengatasnamakan pencairan dana. Kalau dilihat sepintas, kabar kenaikan dan rapelan memang terdengar melegakan, tapi tunggu dulu. Dalam urusan keuangan negara, gaji, pensiun, dan rapelan selalu ada proses. Ada pembahasan anggaran, ada aturan pelaksanaan, ada lembaga terkait, ada mekanisme pembayaran, dan ada pengumuman resmi yang harus menjadi pegangan. Jadi video ini penting bukan hanya untuk menjawab rasa penasaran, video ini penting agar Bapak dan Ibu bisa tetap berharap tapi tidak mudah digiring. Bisa tetap optimis tapi tidak ceroboh. Bisa tetap mengikuti perkembangan tapi tidak panik. Kita mulai dari konteks yang paling sederhana. Jika sebuah isu menyebut instruksi Presiden, masyarakat biasanya memahami bahwa ada arahan besar dari pimpinan negara. Arahan seperti ini bisa menyangkut prioritas kebijakan, efisiensi anggaran, perlindungan daya beli, peningkatan kesejahteraan, atau penataan belanja pemerintah. Namun penting sekali dipahami, arahan besar tidak selalu langsung berarti ada nominal resmi, tanggal pencairan, atau daftar penerima yang sudah final. Dalam konteks gaji dan pensiun biasanya ada beberapa lapisan yang perlu dilihat. Pertama, apakah ada pernyataan resmi dari pemerintah? Kedua, apakah ada dasar aturan yang sudah diterbitkan? Ketiga, apakah anggaran sudah disiapkan? Keempat, apakah lembaga pembayaran sudah mendapat petunjuk teknis? Kelima, apakah informasi penerima dan jadwal pembayaran sudah diumumkan melalui kanal resmi?
Tanpa tahapan itu, kabar apapun harus diperlakukan sebagai pembahasan, dugaan, atau informasi yang belum lengkap. Bapak dan Ibu, ini penting karena banyak sekali kabar di media sosial yang menggunakan kata-kata besar. Pasti cair, sudah disetujui, rapelan masuk minggu ini, semua pensiunan dapat, atau klik link untuk cek nama penerima. Kalimat seperti itu sering membuat hati berdebar. Tapi justru kalimat seperti itu harus diperiksa lebih hati-hati. Dalam pembahasan 2026, ada beberapa kemungkinan tema yang biasanya menjadi perhatian publik, misalnya penyesuaian penghasilan aparatur, perlindungan pensiunan dari tekanan inflasi, pengaturan kembali tunjangan, atau penyesuaian belanja negara agar tetap sehat. Tetapi sekali lagi, selama belum ada keputusan resmi yang jelas, kita tidak boleh mengubah kemungkinan menjadi kepastian. Kita juga perlu memahami istilah rapelan. Rapelan biasanya dipahami masyarakat sebagai pembayaran selisih yang diberikan setelah ada keputusan berlaku surut atau setelah kenaikan mulai dihitung dari periode tertentu, tetapi pembayarannya dilakukan kemudian. Namun apakah ada rapelan, untuk siapa, mulai kapan, dan berapa nilainya, semua itu hanya bisa disebut benar apabila ada dasar resmi. Jadi konteks besarnya begini, isu kenaikan dan rapelan pensiunan 2026 memang sangat menarik, sangat sensitif, dan sangat penting. Tetapi semakin penting sebuah isu, semakin besar tanggung jawab kita untuk tidak menelan informasi mentah-mentah. Sekarang kita masuk ke bagian utama. Kita pecah pelan-pelan agar Bapak dan Ibu mudah memahami. Pertama, apa yang sebenarnya paling dicari pensiunan dari kabar ini? Jawabannya bukan hanya berapa naiknya. Yang paling dicari adalah rasa aman. Karena pensiunan sudah melewati puluhan tahun masa kerja, ada yang dulu berangkat sebelum matahari tinggi, ada yang bertugas di daerah jauh, ada yang menjaga kantor, sekolah, puskesmas, markas, pelayanan publik, jalan, administrasi, keamanan, dan banyak urusan negara yang tidak selalu terlihat oleh masyarakat. Ketika memasuki masa pensiun, mereka tidak lagi mengejar jabatan. Mereka hanya ingin penghasilan tetap yang cukup untuk hidup layak, tidak berlebihan tapi cukup, tidak mewah tapi tenang, tidak meminta dipuji setiap hari tapi berharap negara tidak melupakan pengabdian mereka. Kedua, mengapa kenaikan gaji aktif sering dikaitkan dengan pensiunan? Karena masyarakat biasanya melihat adanya hubungan antara kebijakan penghasilan aparatur aktif dan penyesuaian pensiun, namun hubungan ini tidak boleh disederhanakan secara berlebihan. Tidak setiap pembahasan gaji aktif otomatis berarti pensiunan menerima jumlah yang sama, tidak setiap kenaikan langsung sama bentuknya. Ada dasar aturan, formula, kemampuan fiskal, dan mekanisme yang harus dilihat. Disinilah banyak orang mulai salah paham. Ketika mendengar gaji naik, sebagian langsung menyimpulkan pensiun naik sekian persen. Ketika mendengar pemerintah memberi arahan, sebagian langsung menyimpulkan rapelan sudah pasti cair. Padahal antara wacana, arahan, pembahasan, keputusan, aturan teknis, dan pencairan ada jarak yang tidak boleh diabaikan. Ketiga, mari kita bayangkan dengan contoh sederhana. Ini hanya simulasi, bukan angka resmi. Misalnya ada seorang pensiunan yang menerima penghasilan pensiun tertentu setiap bulan. Jika suatu saat ada kebijakan penyesuaian, dampaknya bisa terasa dalam kebutuhan harian. Tambahan kecil dapat membantu menutup kenaikan harga beras, minyak, listrik, transportasi, atau obat. Namun sebelum ada aturan, kita tidak bisa mengatakan berapa jumlahnya. Kita hanya bisa memahami mengapa masyarakat berharap. Contoh lain, jika ada rapelan, masyarakat sering membayangkan uang besar masuk sekaligus, tetapi dalam praktik kebijakan, rapelan pun bisa berbeda-beda tergantung dasar perhitungan. Bisa tergantung periode berlaku, jenis penerima, komponen yang dihitung, dan teknis pembayaran. Karena itu, sangat berbahaya bila ada pesan berantai yang langsung menyebut nominal pasti tanpa sumber resmi. Keempat, ada sisi anggaran negara. Ya, ini mungkin terdengar jauh dari kehidupan dapur, tapi sebenarnya sangat dekat. Keputusan tentang gaji dan pensiun tidak berdiri sendiri. Pemerintah harus melihat kemampuan anggaran, prioritas pembangunan, pelayanan publik, bantuan sosial, subsidi, utang, penerimaan negara, dan kebutuhan masyarakat luas. Artinya, walaupun harapan pensiunan sangat masuk akal, proses kebijakan tetap harus melewati hitungan besar. Namun Bapak dan Ibu, memahami keterbatasan anggaran bukan berarti menghapus harapan. Justru disitulah pentingnya kebijakan yang adil. Pensiunan adalah kelompok yang memiliki kebutuhan nyata, banyak yang sudah tidak punya penghasilan tambahan besar. Banyak yang bergantung pada penghasilan bulanan yang tetap, banyak yang menghadapi biaya kesehatan yang makin terasa. Maka setiap pembahasan tentang kesejahteraan pensiunan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai angka di kertas, tetapi sebagai perlindungan martabat. Kelima, mari kita bahas kemungkinan dampak psikologis dari isu seperti ini. Setiap kali ada kabar kenaikan, sebagian pensiunan mulai membuat rencana dalam hati. Ya, ada yang berpikir, kalau benar naik, saya ingin beli obat yang kemarin tertunda. Ada yang berpikir, kalau ada rapelan, saya ingin bayar utang kecil. Ada yang berpikir, saya ingin membantu cucu masuk sekolah. Ada juga yang hanya ingin menyimpan sedikit agar tidak terlalu cemas saat sakit mendadak.
Rencana-rencana kecil ini sangat manusiawi. Tetapi jangan sampai rencana itu dibuat berdasarkan kabar yang belum pasti. Harapan boleh ada, tapi pengeluaran jangan dipercepat sebelum uang benar-benar masuk, karena salah satu risiko terbesar dari rumor keuangan adalah membuat orang mengambil keputusan terlalu cepat. Berutang dulu, membeli dulu, menjanjikan dulu, atau mengirim data pribadi ke pihak yang tidak jelas. Keenam, kita perlu membedakan antara kabar baik dan kabar yang sudah bisa dijadikan dasar tindakan. Kabar baik boleh membuat hati lega, tetapi dasar tindakan harus datang dari informasi resmi. Misalnya pengumuman dari lembaga pemerintah terkait aturan yang sudah diterbitkan atau pemberitahuan resmi dari kanal pembayaran pensiun. Sebelum itu ada, sikap paling aman adalah mengikuti perkembangan sambil tetap mengatur keuangan seperti biasa. Ketujuh, bila benar ada kebijakan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan pensiunan, maka yang harus diperhatikan bukan hanya nominal. Yang juga penting adalah pemerataan, kejelasan, dan ketepatan sasaran. Pensiunan golongan rendah, janda atau duda pensiunan, keluarga penerima manfaat, dan kelompok lanjut usia dengan beban kesehatan tinggi seringkali lebih merasakan tekanan ekonomi. Maka pembahasan kebijakan yang baik seharusnya tidak hanya terdengar besar di headline, tetapi benar-benar terasa di meja makan keluarga. Kedelapan, dari sisi keluarga, anak-anak pensiunan juga perlu memahami situasi ini. Jangan setiap mendengar isu rapelan langsung meminta bantuan tambahan kepada orang tua. Jangan menjadikan pensiunan sebagai tempat pertama untuk meminjam ketika ada kabar uang akan cair. Bapak dan Ibu sudah bekerja puluhan tahun, masa pensiun seharusnya menjadi masa yang lebih tenang, bukan masa terus-menerus dibebani tekanan keluarga. Kalau nanti benar ada tambahan atau rapelan, keputusan terbaik tetap harus dimulai dari kebutuhan pensiunan sendiri. Kesehatan, makan, tagihan pokok, dana darurat, dan ketenangan batin. Membantu anak dan cucu itu mulia, tetapi jangan sampai Bapak dan Ibu mengorbankan obat, makan, atau biaya hidup sendiri. Kesembilan, bagi penonton yang masih aktif sebagai ASN atau keluarga ASN, isu ini juga penting karena masa pensiun akan datang kepada semua orang. Apa yang hari ini dialami pensiunan senior, suatu hari bisa menjadi pengalaman kita. Karena itu, membicarakan kesejahteraan pensiunan bukan sekadar membela satu kelompok. Ini tentang cara negara dan keluarga menghormati masa tua. Kesepuluh, mari kita lihat dari sudut paling sederhana. Harga kebutuhan hidup tidak bertanya apakah seseorang masih aktif bekerja atau sudah pensiun. Harga beras tetap naik untuk semua orang. Biaya obat tetap harus dibayar. Listrik tetap harus diisi. Air tetap harus berjalan. Jadi ketika penghasilan pensiun tidak bergerak sementara kebutuhan terus berubah, tekanan itu benar-benar terasa. Inilah alasan mengapa isu kenaikan dan rapelan selalu menarik perhatian. Bukan karena pensiunan ingin berlebihan, tetapi karena mereka ingin hidup tanpa rasa takut setiap akhir bulan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, cek realita. Pertama, jangan percaya pesan yang menyebut tanggal cair, nominal pasti, atau daftar penerima jika tidak menyertakan sumber resmi yang bisa diverifikasi. Apalagi jika pesan itu meminta Bapak dan Ibu menekan tautan tertentu, memasukkan nomor rekening, NIK, nomor kartu, kode OTP, atau data pribadi. Itu sangat berbahaya. Kedua, jangan mudah percaya pada video atau pesan yang mengatakan, sudah pasti semua pensiunan dapat rapelan sekian juta tanpa menunjukkan dasar aturan yang jelas. Dalam informasi keuangan publik, kata pasti harus digunakan sangat hati-hati. Kalau belum ada aturan resmi, sebut saja sebagai isu, pembahasan, atau kemungkinan. Ketiga, hati-hati dengan penipuan yang memanfaatkan emosi pensiunan. Modusnya bisa bermacam-macam. Ada yang mengaku petugas. Ada yang mengirim tautan cek bantuan. Ada yang meminta biaya administrasi agar rapelan diproses. Ada yang menyuruh transfer kecil dulu. Ada yang meminta kode OTP dengan alasan verifikasi. Bapak dan Ibu harus ingat, uang pensiun resmi tidak perlu ditebus dengan transfer ke rekening pribadi. Keempat, jangan membagikan informasi yang belum jelas hanya karena ingin membantu teman. Niatnya mungkin baik, tetapi akibatnya bisa membuat banyak orang panik atau tertipu. Jika menerima pesan tentang kenaikan atau rapelan, tahan dulu. Baca pelan-pelan, cari sumbernya. Kalau tidak jelas, lebih baik jangan disebarkan. Kelima, pisahkan antara analisis dan keputusan. Di channel seperti ini kita bisa membahas kemungkinan, dampak, dan simulasi. Tetapi keputusan resmi tetap hanya milik pemerintah dan lembaga terkait. Jadi ketika kita mengatakan jika ada penyesuaian, itu bukan klaim bahwa sudah pasti terjadi. Itu adalah cara memahami kemungkinan dampaknya. Keenam, jangan gunakan uang yang belum diterima. Ini nasihat sederhana tapi sering menyelamatkan. Jangan berutang karena mendengar rumor rapelan. Jangan membeli barang besar karena merasa sebentar lagi ada tambahan. Jangan menjanjikan uang kepada orang lain sebelum ada kepastian. Dalam masa pensiun, ketenangan lebih mahal daripada terlihat mampu. Ketujuh, jika nanti muncul pengumuman resmi, baca detailnya, jangan hanya membaca judul.
Ya, perhatikan siapa penerimanya, kapan berlaku, apakah ada rapelan, bagaimana cara pembayaran, dan apakah perlu melakukan tindakan tertentu. Biasanya informasi resmi tidak meminta hal-hal aneh seperti membayar biaya proses ke nomor pribadi. Jadi realitanya begini, kabar tentang instruksi Presiden dan nasib kenaikan gaji hingga rapelan pensiunan 2026 boleh diikuti, boleh dibahas, dan boleh diharapkan. Tetapi jangan dijadikan kepastian sebelum ada dasar resmi. Harapan yang sehat harus ditemani kehati-hatian. Bapak dan Ibu, mari kita tinggalkan angka sebentar. Di balik kata pensiunan, ada wajah-wajah yang pernah lelah bekerja untuk negeri ini. Ada guru yang dulu berdiri di depan kelas puluhan tahun. Ada pegawai kantor yang mengurus berkas masyarakat. Ada tenaga pelayanan yang menghadapi antrean panjang. Ada aparat yang menjaga keamanan. Ada petugas yang bekerja jauh dari keluarga. Ada orang-orang yang mungkin tidak dikenal banyak orang, tetapi pernah menjadi bagian dari roda negara. Masa pensiun seharusnya bukan masa merasa dilupakan. Masa pensiun seharusnya bukan masa takut membuka dompet. Masa pensiun seharusnya bukan masa setiap harga naik membuat dada sesak. Namun kenyataannya banyak pensiunan hidup dengan perhitungan yang sangat teliti. Uang masuk langsung dibagi. Untuk makan, listrik, air, obat, transportasi, iuran, sedikit untuk keluarga, dan kalau masih ada sisa, disimpan. Bahkan ada yang memilih menunda kebutuhan sendiri agar bisa membantu anak atau cucu. Karena itu setiap isu kenaikan atau rapelan terasa sangat emosional. Bukan karena serakah, bukan karena ingin hidup mewah, tetapi karena tambahan kecil bisa mengembalikan rasa aman yang pelan-pelan terkikis oleh harga kebutuhan. Ada pensiunan yang tidak lagi banyak bicara kepada anak-anaknya karena tidak ingin dianggap membebani. Ada yang menahan sakit karena takut biaya. Ada yang tetap tersenyum saat cucu datang padahal di kepalanya sedang menghitung cukup atau tidak uang sampai akhir bulan. Dan ketika muncul kabar bahwa mungkin ada perhatian baru dari pemerintah, wajar jika hati mereka berharap. Harapan itu manusiawi. Harapan itu pantas. Tetapi harapan juga perlu dilindungi dari kekecewaan yang tidak perlu. Disinilah martabat menjadi kata kunci. Pensiunan bukan sekadar penerima transfer bulanan. Pensiunan adalah orang yang pernah memberi waktu, tenaga, pikiran, dan sebagian hidupnya untuk pelayanan. Maka setiap pembahasan tentang kesejahteraan mereka harus dilakukan dengan hormat, bukan dengan permainan judul yang menyesatkan. Kalau ada kebijakan baik, kita sambut. Kalau masih pembahasan, kita tunggu dengan tenang. Kalau ada rumor, kita saring. Kalau ada penipuan, kita lawan bersama dengan informasi yang benar. Sekarang apa yang sebaiknya Bapak dan Ibu lakukan? Pertama, tetap pantau informasi resmi. Jangan hanya mengandalkan pesan WhatsApp, potongan video, atau judul yang terlalu bombastis. Informasi resmi biasanya datang dari kanal pemerintah, lembaga terkait, atau pemberitahuan resmi yang bisa diperiksa ulang. Kedua, simpan data pribadi dengan sangat hati-hati. Jangan berikan NIK, nomor rekening, nomor kartu, password, PIN, atau kode OTP kepada siapapun. Petugas resmi tidak akan meminta kode OTP untuk mencairkan rapelan melalui chat pribadi. Ketiga, jika ada keluarga yang lebih muda di rumah, minta bantuan untuk memeriksa informasi. Tidak perlu malu. Justru ini langkah bijak. Banyak penipuan digital sengaja dibuat membingungkan orang tua. Anak dan cucu yang paham teknologi bisa membantu mengecek apakah tautan itu aman atau palsu. Keempat, jangan mengambil keputusan keuangan berdasarkan rumor. Tetap buat anggaran bulanan seperti biasa. Jika nanti benar ada tambahan, gunakan dengan prioritas. Kebutuhan pokok, kesehatan, tagihan penting, dana darurat, lalu baru kebutuhan lain. Kelima, bila ada rapelan di kemudian hari, jangan langsung habiskan. Uang yang datang sekaligus sering terasa besar, tetapi bisa cepat habis jika tidak diarahkan. Bagi menjadi beberapa bagian, misalnya sebagian untuk kebutuhan mendesak, sebagian untuk kesehatan, sebagian untuk cadangan, dan sebagian kecil untuk hal yang membuat hati bahagia. Ini hanya contoh pola berpikir, bukan aturan baku. Keenam, bicarakan dengan keluarga secara tenang. Katakan bahwa uang pensiun adalah penopang hidup Bapak dan Ibu. Membantu keluarga boleh, tetapi jangan sampai kebutuhan utama pensiunan sendiri terabaikan. Keluarga yang baik harus memahami bahwa orang tua juga butuh perlindungan. Ketujuh, jangan malu bertanya kepada pihak resmi jika ada kebingungan. Lebih baik bertanya daripada salah klik. Lebih baik menunggu daripada tertipu. Lebih baik dianggap hati-hati daripada kehilangan uang yang susah dijaga. Kedelapan, untuk penonton yang membuat konten atau sering membagikan informasi, mari bertanggung jawab. Gunakan kata-kata yang tepat. Jika belum resmi, katakan belum resmi. Jika hanya simulasi, katakan simulasi. Jika hanya pembahasan, jangan sebut pencairan pasti. Pensiunan bukan bahan permainan emosi. Kesembilan, jaga kesehatan pikiran. Jangan setiap hari dibuat gelisah oleh kabar yang berubah-ubah. Ikuti informasi secukupnya, tetapi jangan sampai tidur terganggu. Rezeki memang perlu diusahakan, informasi perlu dipantau, tetapi ketenangan juga bagian dari kesehatan. Kesepuluh, tetap kuat dan saling mengingatkan. Jika Bapak dan Ibu menerima kabar yang mencurigakan, ingatkan teman pensiunan lain. Jangan sampai ada yang kehilangan uang karena percaya tautan palsu. Satu peringatan kecil bisa menyelamatkan banyak orang.
Pada akhirnya, pembahasan tentang instruksi Presiden, kenaikan gaji, dan rapelan pensiunan 2026 bukan hanya tentang apakah uang bertambah, ini tentang rasa dihargai. Ini tentang apakah masa tua bisa dijalani dengan lebih tenang. Ini tentang bagaimana negara, keluarga, dan masyarakat memandang orang-orang yang pernah mengabdi. Kita tidak akan mengatakan sesuatu sudah pasti jika memang belum ada kepastian. Kita tidak akan menjanjikan tanggal cair jika belum ada pengumuman resmi. Kita tidak akan menyebut nominal seolah-olah sudah final jika belum ada dasar yang jelas. Tetapi kita juga tidak akan mengecilkan harapan Bapak dan Ibu. Karena harapan itu lahir dari kebutuhan yang nyata. Harapan itu datang dari meja makan, dari apotek, dari tagihan listrik, dari biaya sekolah cucu, dari tubuh yang mulai mudah lelah, dan dari hati yang ingin tetap mandiri di usia senja. Jadi pesan utama hari ini sederhana, tetap ikuti perkembangan, tetapi jangan mudah percaya. Tetap berharap, tetapi jangan terburu-buru. Tetap tenang, tetapi jangan lengah. Dan yang paling penting, jangan pernah merasa bahwa perjuangan Bapak dan Ibu tidak berarti, karena pensiun bukan akhir dari martabat. Pensiun adalah babak baru yang seharusnya dijalani dengan hormat, aman, dan penuh ketenangan. Jika nanti kabar baik itu benar-benar datang, semoga membawa manfaat. Jika masih harus menunggu, semoga Bapak dan Ibu diberi kesabaran. Dan jika ada informasi yang meragukan, semoga kita semua diberi kejernihan untuk membedakan mana kabar yang membangun dan mana kabar yang hanya mempermainkan hati. Pertanyaannya sekarang bukan hanya apakah rapelan akan cair, tetapi juga apakah kita sudah cukup hati-hati menjaga hak, data, dan ketenangan para pensiunan? Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, kuat, dan dimuliakan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.